menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan selanjutnya di persidangan oleh penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi Endang Umara, saksi Arif Ferdiansa, saksi Agatha Fitriani Putri, saksi Didi Kuswati, saksi Edi Ramadan, saksi Resa Sofri Hanafi, saksi Irfan Hasan, saksi Joni Purwanto, saksi Indri Sosial Simanjuta ST, saksi Fardudin Ibrani, saksi Mimi Yani Nasution, saksi Mulyati Esa, saksi Mio Gunato. Keterangan saksi telah mendengar seni dan penuntut telah mengajukan ahli, yaitu ahli Para P. Kolo SPM SH, ahli Muhammad Tertias, ahli Prof. Yulianto Sulistyo Nugroho PhD. Keterangan tersebut telah termendengar pada ini. Penasihat hukum terdakwa telah pula mengajukan saksi meringankan, yaitu saksi Raden Wahyu Raharjo, saksi Mareta Indiana, saksi Philip, saksi Ray Osman, saksi Umaydi Suhari, saksi Buda Sujaya, dan penasihat hukum telah pula mengajukan ahli, yaitu ahli Ambi Pradita SKM MKK, ahli Prof. DL Ardi Purnama SIM BDA, dan selanjutnya terdakwa telah pula memberikan keterangannya sebagaimana telah terangkum ini, menimbang bahwa terhadap keterangan saksi JPU tersebut terdakwa menyatakan akan menanggapinya dalam nota pembelaan. Menimbang bahwa di persidangan penuntut telah pula mengajukan alat bukti surat-surat setelah terungkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa penasihat hukum telah pula mengajukan bukti surat yang bertanda S1 sampai dengan 56. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi, ahli, dan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam rangka membuktikan ada tidaknya tindak pidana yang dilaporkan serta ada tidaknya pertanggungjawaban pada diri terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, bukti surat, barang bukti yang telah diajukan di persidangan serta saling satu sama lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Terhadap fakta hukum terurai lengkap dalam putusan ini dan yang telah terbacakan. Menimbang bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan bukti surat. Selanjutnya akan dijadikan dasar pertimbangan oleh majelis hakim menilai apakah seluruh unsur tindak pidana didakwakan kepada terdakwa terbukti selesai penyidikan. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan, majelis hakim terlebih dahulu menetapkan hukum yang berlaku mengingat KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 2003 dan KUHP baru Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, sedangkan perbuatan terjadi pada tanggal 9 Desember 2025 bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA nomor 1 tahun 2026 sebagai pedoman implementasinya. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 361 KUHP baru untuk angka 31 lampiran SEMA 1 2026 patujan berlakunya KUHP baru adalah tanggal pemeriksaan identitas terdakwa di sidang pertama, bahwa perkara ini dilimpahkan pada tanggal 5 Maret 2026 dan sidang pertama dilaksanakan 11 Maret 2026 sesudah 2 Januari 2026, bahwa oleh karenanya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP baru berlaku dalam perkara ini. Menimbang berdasarkan asas lex favoreo pasal 3 ayat 1 KUHP baru, apabila ada perubahan undang-undang setelah perbuatan terjadi maka diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa, bahwa perbandingannya adalah sebagai berikut. Aspek ancaman maksimal untuk KUHP lama 14 tahun, KUHP baru 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 2023 maksimal 5 tahun tanpa ada pidana minimum. Tidak pula ada alternatif pidana di KUHP lama.
Dan di KUHP baru ada kategori 5, kesimpulan lebih KUHP lama lebih berat dan KUHP baru lebih menguntungkan. Menimbang bahwa pasal 474 ayat 3 KUHP baru jelas jauh lebih menguntungkan bagi terdakwa, ancaman maksimal 5 tahun 14 tahun, bahwa majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa penerapan pasal 474 ayat 3 KUHP baru adalah tepat berdasarkan pasal 3 ayat 1 junto pasal 618 KUHP baru junto SEMA 1 tahun 2006. Menimbang bahwa menjatuhkan pidana majelis hakim wajib mempertimbangkan 11 faktor pasal 54 ayat 1 KUHP baru angka 2 3.b SEMA 1 2026 bahwa kesimpulan hukum yang berlaku A. KUHP baru Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 berdasarkan pasal 361 junto SEMA 1 2026, B. Pasal 44 ayat 3 KUHP baru berdasarkan asas res favoreo, C. Pasal 51 sampai dengan 54 KUHP baru sebagaimana pedoman pemidanaan. Menimbang bahwa majelis hakim memilih langsung dakwaan pertama pasal 474 ayat 3 KUHP baru dengan unsur sebagai berikut: setiap orang karena jawabannya mengakibatkan matinya orang lain. Ayat 1, unsur setiap orang menimbang bahwa terhadap terdakwa Wisnu Wardana Segian adalah orang persoalan yang identitasnya telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat dakwaan sehingga terhindar dari karakter persona, bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak terdapat alasan penghapus kemampuan bertanggung jawab, bahwa atas unsur ini penasihat hukum terdakwa pun menyatakan sependapat dengan unsur setiap orang sehingga telah terpenuhi. Ayat 2, unsur karena kealpaannya menimbang bahwa kealpaan mengandung dua komponen yang harus terpenuhi bersama. Pertama, tidak ada kehati-hatian yang sepatutnya, dan kedua, pelaku seharusnya dan menduga bahwa perbuatan menimbulkan akibat merugikan, bahwa kedua komponen ini harus dibuktikan secara bersamaan. Menimbang bahwa mengenai komponen kehati-hatian, fakta persidangan membuktikan bahwa sejak gedung disewa November 2023 hingga kebakaran Desember 2025, lebih dari 2 tahun terdakwa tidak kurang dari 6 kewajiban K3 secara bersamaan. 1. Tidak ada alat pendeteksi api. 2. Tidak ada pendeteksi asap. 3. Tidak ada tangga darurat. 4. Tidak ada jalur evakuasi. 5. Tidak ada apar jenis lithium fire carrier AF31. 6. Tidak pernah ada simulasi kebakaran di kantor Kemayoran, bahwa kewajiban ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Nomor Cap 186 Men 199 mengenai komponen. Terdakwa sendiri mengakui persidangan bahwa mengetahui baterai Elipo berpotensi kebakaran dan mengetahui kondisi gedung dan tidak memiliki detektor dan sprinkler, bahwa seorang direktur utama berpendidikan S2 yang memimpin perusahaan drone bertaraf internasional sudah selayaknya dapat menduga bahwa menggunakan gedung berlantai 7 yang ditempati 78 karyawan untuk menyimpan ratusan baterai Elipo tanpa sarana keselamatan memadai berpotensi menimbulkan bencana. Menimbang bahwa penasihat hukum mendalilkan terdakwa telah memenuhi K3 melalui berbagai dokumen SOP, bukti P1 sampai dengan P20 dan emergency drill D21 sampai 22, bahwa terhadap hal ini majelis hakim berpendapat. Pertama, SOP yang diajukan berkaitan dengan operasi drone di lapangan bukan keselamatan gedung sebagai tempat kerja. Keberadaan SOP tertulis tidak dapat menggantikan kewajiban menyediakan sarana fisik keselamatan gedung. Kedua, emergency drill yang dibuktikan P21, P22 dilaksanakan di kantor Bandung bukan di Kemayoran. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh saksi Ray Osman yang menyatakan di Jakarta rencananya akan dilaksanakan namun keburu terjadi musibah. Ketiga, SK P2K3 P10 diterbitkan tanggal 25 November 2025, hanya 14 hari sebelum kebakaran ini. Bukan bukti komitmen K3 yang konsisten, melainkan justru membuktikan selama hampir 2 tahun menyewa gedung terdakwa belum pernah memiliki P2K3 sama sekali. Menimbang bahwa penasihat hukum dalam analisa fakta persidangan bagian H angka 10 mendalilkan bahwa PT Teradron memiliki gudang terpisah di Galur yang tidak pernah mengalami insiden, membuktikan SOP diterapkan dengan baik di sana, dan bahwa kebakaran di Kemayoran semata-mata akibat kelalaian individu saksi Kiki Kuswawati. Terhadap hal ini majelis hakim berpendapat bahwa justru fakta adanya gudang Galur yang aman membuktikan terdakwa mengetahui dan mampu menerapkan standar K3 yang memadai, namun pengetahuan dan kemampuan itu tidak ia terapkan di kantor Kemayoran, bahwa perbedaan kondisi antara gudang Galur dan kantor Kemayoran bukan merupakan faktor yang meringankan terdakwa, melainkan justru mempertegas bahwa terdakwa memilih untuk tidak menerapkan standar yang sama di Kemayoran.
Menimbang bahwa penasihat hukum secara kuat mendalilkan bahwa saksi Kiki Kuswatilah yang secara fisik menumpuk baterai di atas toolbox dan oleh karenanya saksi Kiki Kuswati seharusnya ikut ditersangkakan, bukan terdakwa. Bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dalil ini tidak relevan secara hukum dalam perkara ini, bahwa tidak dituntutnya seorang dalam satu perkara bukan merupakan alasan untuk membebaskan terdakwa yang lainnya apabila perbuatan terdakwa sendiri sudah terbukti. Bahwa lebih jauh, tindakan saksi Kiki Kuswati yang tidak memahami cara menyimpan baterai yang benar merupakan akibat langsung yang dapat diprediksi dari kegagalan terdakwa dalam memastikan sosialisasi K3 yang efektif. Terdakwa yang menciptakan kondisi di mana karyawan tidak mendapatkan pengetahuan K3 yang memadai, bahwa dengan demikian tindakan Kiki Kuswati bukan memutus rantai kausalitas melainkan merupakan manifestasi dari kealpaan terdakwa itu sendiri. Menimbang bahwa penasihat hukum juga mendalilkan pemilik gedung saksi Nyau Gunarto seharusnya ikut ditersangkakan karena membiarkan SLP kadaluarsa, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana pemilik gedung adalah persoalan yang terpisah dari perkara ini. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja membebankan kewajiban secara mandiri kepada pengurus tempat kerja, bukan kepada pemilik gedung untuk memastikan karyawan dapat menyelamatkan diri dari kebakaran. Bahwa kewajiban ini tidak gugur hanya karena gedung tersebut disewa dari pihak lain, bahwa terdakwa memiliki pilihan untuk tidak menggunakan gedung tersebut apabila kondisinya tidak aman, namun terdakwa memilih untuk terus menggunakannya selama lebih dari 2 tahun. Menimbang bahwa penasihat hukum berdalil pemilik gedung melarang perubahan struktur bangunan sehingga terdakwa tidak dapat memasang tangga darurat dan detektor, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa larangan mengubah struktur gedung tidak dapat membebaskan terdakwa dari kewajiban A. Menyediakan aparat jenis lithium AF31 yang tepat. Hal ini memerlukan perubahan struktur gedung. B. Menyelenggarakan simulasi evaluasi dan pelatihan tanggap darurat. Hal ini tidak memerlukan izin pemilik gedung. C. Memastikan karyawan mengetahui prosedur darurat. Hal ini pun tidak memerlukan izin pemilik gedung, bahwa dari ketiga kewajiban tersebut tidak satu pun dipenuhi oleh terdakwa. Menimbang bahwa penasihat hukum mendalilkan bahwa berdasarkan asas in dubio pro reo, jika ada keraguan maka harus menguntungkan terdakwa, dan doktrin pembuktian in criminalibus probationis depend ac, perkara ini belum terbukti, bahwa terhadap hal ini majelis hakim berpendapat asas in dubio pro reo hanya berlaku apabila memang terdapat keraguan yang mendasar dalam pembuktian, bahwa perkara ini tidak terdapat keraguan yang berarti fakta bahwa 6 aspek K3 tidak terpenuhi selama lebih dari 2 tahun. Teriakan tolong tangga Pak yang terdengar langsung oleh saksi dari damkar 22 yang membuktikan korban masih hidup saat kebakaran, dan pengakuan terdakwa sendiri yang mengetahui bahwa baterai info serta kondisi gedung kesemuanya membentuk pembuktian yang jauh melampaui standar keraguan yang beralasan. Menimbang bahwa berdasarkan dalil penasihat hukum, dakwaan tidak dapat diterima karena membebani terdakwa selaku direktur utama semata berdasarkan jabatan tanpa membuktikan perbuatan pribadi. Bahwa majelis hakim menegaskan bahwa yang menjadi dasar dakwaan bukan semata jabatan terdakwa, melainkan kewajiban hukum yang secara eksplisit dibebankan kepada pengurus tempat kerja oleh Undang-Undang K3, dan kewajiban hukum tersebut tidak dipenuhi selama lebih dari 2 tahun. Bahwa ini adalah perbuatan nyata berupa pembiaran yang dalam hukum pidana sama dapat dipidana dengan perbuatan aktif apabila terdapat kewajiban hukum untuk bertindak, bahwa dakwaan oleh karenanya sah dan berdasar hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, kealpaan terdakwa bersifat berat, pengabaian menyeluruh berlangsung lama terhadap kewajiban hukum yang sudah jelas. Dengan demikian unsur karena kealpaannya telah terpenuhi. Ketiga, unsur mengakibatkan matinya orang lain. Menimbang bahwa penasihat hukum mendalilkan kausalitas antara kealpaan terdakwa dan kematian tidak langsung karena dipengaruhi oleh faktor lain, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa keberadaan faktor kontribusi lain tidak memutus kausalitas selama kealpaan terdakwa merupakan syarat yang tidak dapat disingkirkan dari terjadinya kematian, bahwa rantai kausalitas dalam perkara ini terbukti jelas dan tidak terputus. Kealpaan terdakwa tidak ada detektor apa tepat, pemadaman gagal, api menguasai tangga 300-400 Celcius per modelan, tidak ada tangga darurat, korban terjebak, teriakan tolong tangga Pak didengar saksi damkar, 22 korban tidak berhasil dievakuasi meninggal karena korban monoksida, bahwa
bahwa kedua membuktikan seluruh korban masih hidup saat kebakaran terjadi namun tidak dapat menyelamatkan diri, bahwa ini adalah bukti kausal terkuat yang tidak terbantahkan, sehingga demikian terhadap unsur ketiga ini telah nyata terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pasal 474 ayat 3 KUHP baru terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Baik, saya lanjutkan. Menimbang bahwa dalam proses persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pengabaian terdakwa, maka secara yuridis terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa majelis hakim menghargai ketulusan ungkapan duka, penyesalan, dan permohonan maaf terdakwa kepada seluruh keluarga korban yang disampaikan di persidangan, bahwa upaya nyata terdakwa berupa pembiayaan pemakaman, pengurusan BPJS, pemberian santunan, donasi, dan beasiswa bagi anak-anak korban merupakan tanggung jawab moral yang melampaui kewajiban hukum minimum dan patut dihargai. Sehingga permohonan terdakwa agar dijatuhi pidana seringan-ringannya oleh majelis hakim akan akomodasi dalam menentukan besarnya pidana yang proporsional. Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dengan penuntut umum sebagaimana ditegaskan dalam replik tanggal 20 Mei 2026 bahwa kelalaian terdakwa selaku Direktur Utama PT Teratron Indonesia merupakan kondisi sine qua non terjadi kebakaran dan matinya 22 orang karyawan, bahwa pengetahuan terdakwa atas kondisi gedung yang tidak memenuhi syarat keselamatan kebakaran sebelum menyewa pada tanggal 17 November 2003 sebagaimana diakui terdakwa sendiri di persidangan, kemudian tidak diikuti dengan upaya hukum formal apapun pada pemilik gedung untuk modifikasi struktural, justru menegaskan terpenuhinya komponen kemampuan menduga akibat dan kemampuan menghindari akibat sebagai inti dari kealpaan, bahwa selaku Direktur Utama terdakwa berada dalam kedudukan karensteo yang melahirkan kewajiban kehati-hatian khusus untuk mencegah akibat yang berbekan bagi karyawannya yang secara eksplisit diatur dalam pasal 86 ayat 1 huruf A, pasal 87 Undang-Undang 13 2003 tentang ketenaga kerjaan, serta pasal 3 dan pasal 9 Undang-Undang nomor 170 tentang keselamatan kerja, bahwa kewajiban ini bersifat mandiri dan tidak gugur hanya karena sebagian sarana proteksi kebakaran merupakan kewajiban pemilik gedung berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah nomor 16 2021. Terdakwa selalu memiliki opsi untuk tidak mengenal gedung tersebut dan setidaknya mengambil langkah pengamanan tambahan yang berada dalam kewenangannya. Menimbang bahwa terhadap seluruh dalil dalam nota pembelaan penasihat hukum termasuk analisa fakta dan analisa yuridis, majelis hakim telah merespons secara rinci dalam pertimbangan pembuktian di atas bahwa yang perlu mendapat pertimbangan tambahan adalah dalil utama penasihat hukum mengenai pasal 54 ayat 1 huruf J KUHP baru. Menimbang bahwa penasihat hukum mengargumentasikan bahwa frasa wajib dipertimbangkan dalam pasal 54 ayat 1 huruf J KUHP baru bermakna pemaafan dari korban secara otomatis menjadi dasar tidak menjatuhkan pidana. Bahwa majelis hakim berpendapat tafsir demikian tidak dapat dibenarkan, bahwa frasa wajib dipertimbangkan secara gramatikal bermakna hakim harus memasukkan sebagai salah satu faktor pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana, bukan bahwa adanya pemaafan secara otomatis mengakibatkan tidak dijatuhkannya pidana, bahwa pemaafan korban secara
tegas diatur sebagai salah satu dari 11 faktor pedoman pemidanaan, bukan sebagai penghapus pidana, yang diatur secara terpisah dan limitatif pasal 31 sampai 43 KUHP baru. Menimbang bahwa teori restoratif justice sebagaimana dikembangkan oleh Wagzer yang dikutip penasihat hukum adalah benar dalam konteks penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan, bahwa namun dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian, kepentingan umum yang lebih luas tetap menuntut dijatuhkannya pidana, bahwa doktrin Profesor Bardana Wali Arif tentang social welfare yang dikutip penasihat hukum justru mendukung dijatuhkannya pidana karena ratusan ribu pekerja Indonesia membutuhkan sinyal tegas bahwa pengabaian K3 yang mengakibatkan korban jiwa tidak akan dibiarkan tanpa hukuman. Menimbang bahwa terhadap permohonan free strike, majelis hakim menolak karena seluruh unsur dakwaan terbukti bahwa terdakwa terhadap permohonan konslah alias Polri, majelis hakim juga menolaknya karena kealpaan mengakibatkan kematian orang adalah tindak pidana yang tegas diatur undang-undang, bahwa nota pembelaan penasihat hukum tidak dapat diterima sepanjang menyangkut permohonan pembebasan atau pelepasan, bahwa namun seluruh fakta meringankan yang disampaikan, perdamaian dengan para korban, beasiswa anak korban, tidak ada rekam jejak kelalaian sebelumnya, dan pemaafan langsung di persidangan oleh keluarga korban yang mewakili di persidangan telah majelis hakim pertimbangkan dengan sungguh-sungguh dalam menentukan berat ringannya pidana. Menimbang bahwa dalam proses persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan pemaaf, maka secara yuridis terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus menyatakan bersalah dan jatuhi pidana. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sah, maka masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti 2 buah baterai, drone, dan 3 buah aparatus pakai agar dirampas untuk dimusnahkan, dan selanjutnya terhadap seluruh dokumen surat sebagai barang bukti agar tetap terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka dibebankan oleh membayar biaya perkara. Menimbang bahwa di dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, majelis hakim mempertimbangkan 11 faktor sebagaimana dimaksud pasal 54 ayat 1 KUHP baru junto angka 3 angka Romawi 23 lampiran SEMA nomor 1 tahun 2026 sebagai berikut. Terkait bentuk kesalahan, majelis menilai perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori kealpaan berat dan bukan kesengajaan. Terdakwa tidak menghendaki terjadinya kebakaran, namun selama lebih dari 2 tahun telah menggunakan gedung tanpa memenuhi standar K3, padahal ia mengetahui potensi bahayanya. Ini bukanlah kelalaian sesaat, melainkan pengabaian sistemis yang berlangsung dalam waktu yang panjang. Mengenai motif dan tujuan, tidak ditemukan adanya motif jahat dalam diri terdakwa. Ia mengelola perusahaan untuk tujuan bisnis yang sah dan legal, akan tetapi pengejaran target bisnis tidak dapat dijadikan pembenar untuk mengabaikan keselamatan 78 karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Dari sikap batin pelaku, terdakwa telah mengetahui adanya bahaya baterai LiPo serta kondisi gedung yang tidak aman, namun ia tetap bersikap acuh tak acuh. Sikap batin demikian tidak mencerminkan tanggung jawab yang semestinya dimiliki seorang pemimpin perusahaan terhadap keselamatan karyawannya. Perbuatan ini tidak direncanakan. Kebakaran terjadi sebagai akibat dari akumulasi pengabaian K3 selama lebih dari 2 tahun,
bukan dari satu tindakan tunggal yang dilakukan dengan sengaja. Mengenai cara melakukan tindak pidana, pengabaian dilakukan secara menyeluruh terhadap 6 aspek K3 sekaligus, yaitu tidak adanya detektor api, tidak adanya detektor asap, tidak adanya tangga darurat, tidak adanya jalur evakuasi, tidak adanya alat pemadam api ringan atau apa yang tepat jenisnya, serta tidak pernah dilaksanakan simulasi kebakaran di kantor Kemayoran. Pengabaian ini berlangsung selama lebih dari 2 tahun secara terus-menerus. Adapun sikap terdakwa setelah melakukan perbuatan patut menjadi pertimbangan yang positif. Terdakwa menunjukkan penyesalan yang tulus, bersikap kooperatif selama proses hukum, serta mengupayakan perdamaian dan pemberian santunan kepada seluruh 22 keluarga korban, termasuk pemberian beasiswa bagi anak-anak korban. Sikap ini mencerminkan tanggung jawab moral yang melampaui kewajiban minimum yang dibebankan kepadanya. Berkenaan dengan riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi, terdakwa saat ini berusia 42 tahun, berpendidikan strata S2 dan belum pernah dipidana, tidak ada catatan kelalaian sistemis selama 5 tahun operasional perusahaan sebelum peristiwa ini terjadi. Mengenai pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, majelis berharap pidana yang dijatuhkan dapat menjadi pembelajaran bagi terdakwa untuk menjalankan usahanya ke depan, menegakkan standar K3 secara sungguh-sungguh. Kehadiran terdakwa untuk memimpin perusahaan yang masih memperkerjakan ratusan karyawan tetap dibutuhkan setelah ia menjalani pidananya. Sebaliknya, pengaruh tindak pidana terhadap korban sangat berat. 22 karyawan kehilangan nyawa. Duka yang ditinggalkan tidak dapat terpulihkan sepenuhnya. Terkait pemaafan dari korban dan atau keluarga korban, dari 22 keluarga korban, 19 keluarga telah menandatangani surat kesepakatan perdamaian. Salah satu keluarga telah menerima ex gratia dan 2 keluarga sedang dalam proses penundaan ex gratia. Dengan demikian, seluruh 22 korban telah diupayakan perdamaian secara nyata. Lebih lanjut, 4 keluarga korban yaitu keluarga Mimi Andriani, Fakhrudin Iwani, Marieta Heri Triana, dan Wahyu telah menyatakan pemaafan secara langsung di hadapan persidangan. Terakhir, dari aspek nilai hukum dan keadilan masyarakat membutuhkan sinyal yang tegas bahwa pengabaian K3 yang mengakibatkan korban jiwa secara massal tidak dapat dibiarkan tanpa hukuman yang setimpal. Hal ini penting guna melindungi jutaan pekerja Indonesia yang keselamatannya bergantung pada itikat baik para pengusaha. Menimbang bahwa selain hal-hal tersebut di atas, majelis hakim perlu pula mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan atas kelalaian terdakwa mengakibatkan meninggalnya 22 karyawan yang satunya dapat dicegah dengan memperhatikan standar K3. Terdakwa memiliki kewenangan penuh dan kemampuan finansial untuk memperbaiki kondisi keselamatan gedung, namun tidak menggunakannya sebagaimana dibuktikan oleh Pak Tagu bahwa gudang galur milik perusahaan yang sama dikelola dengan standar yang baik. Keadaan yang meringankan, terdakwa menyatakan penyesalannya yang tulus dan memohon maaf secara terbuka kepada keluarga korban. Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya. Terdakwa telah mengupayakan perdamaian dengan seluruh 22 korban. 19 surat kesepakatan perdamaian P31 sampai dengan P49, 1 tanda terima ex gratia P50, 2 penundaan ex gratia P5152, bahwa 4 keluarga korban menyatakan pemaafan secara langsung di persidangan. Terdakwa tidak hanya memberikan santunan, namun juga menyediakan beasiswa bagi anak-anak korban yang ditinggalkan sebagai bentuk tanggung jawab yang melampaui kewajibannya. Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan secara sesama keseimbangan
antara aspek-aspek yang memberatkan dan yang meringankan, serta dengan mengingat bahwa pemidanaan bukan semata pembalasan melainkan juga pembinaan terdakwa dan penangkalan umum bagi para pengusaha lain di seluruh Indonesia. Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang adil dan proporsional namun juga mempertimbangkan itikat baik dan upaya pemulihan terdakwa yang nyata. Dilanjutkan, memperhatikan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan pasal 361 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2025 tentang KUHP untuk angka 3.1 lampiran SEMA 1 2006 serta peraturan perundangan yang bersangkutan mengadili, satu, menyatakan terdakwa Michael Wisnu Wardana Siagian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaannya yang mengakibatkan matinya orang lain, sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 2 buah baterai drone dan 3 buah AVAR yang habis pakai dirampas untuk dimusnahkan, dan seluruh barang bukti berupa dokumen surat tetap terlampir dalam berkas perkara. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 oleh Majelis Hakim tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu panitera pengganti, dihadiri oleh penuntut umum, terdakwa didampingi oleh penasihat. Jadi demikian ya terdakwa, atas perkara saudara Majelis Hakim telah membacakan putusan terhadap saudara. Terhadap putusan ini tentu saudara punya hak yang sama dengan penuntut umum. Jika sependapat bisa menjalani masa hukumannya, jika tidak sependapat bisa melakukan upaya hukum, ya. Atau jika hari ini saudara belum bersikap menerima atau menolak putusan ini, bisa saudara gunakan pikir-pikir selama 7 hari, ya. Akan sama kepada penuntut. Demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup.